Renungan Harian 20 Januari dari buku This Day in Baptist History dengan judul Misioneri Pertama Amerika, Seorang Kulit Hitam. Misioneri pertama yang meninggalkan tepi pantai Amerika untuk melayani ke negara lain adalah George Lyell, seorang mantan budak ketika nampak jelas bagi Diakon Henry Sharp dari First Baptist Church di Savannah, Georgia, bahwa budaknya George Lyell dipanggil oleh Tuhan. Ia membebaskan pengkhotbah yang menggugah itu sehingga ia dapat menyerahkan dirinya penuh untuk pemberitaan Injil bagi orang-orang kulit berwarna. Ditabiskan pada tanggal 20 Mei 1775, Lyell bekerja di dan sekitar kota Savannah dengan sukses besar sebelum pergi sebagai seorang misioneri ke Jamaika pada tahun 1779. Dengan demikian, Lyell mendahului pelayanan William Carey, bapak dari misi baptis modern. Salah satu dari orang yang berhasil ditobatkan Lyell di wilayah Savannah adalah Andrew Bryan, yang menjadi seorang pengkhotbah yang luar biasa di antara kaumnya. Di awal-awal pelayanannya, Bryan dianiaya karena usaha-usahanya. Tetapi ia bertumbuh dengan luar biasa di hadapan masyarakat, dan tuannya, Jonathan Bryan, mengizinkan dia untuk membangun sebuah bangunan di atas tanah di Yamaha di daerah pinggiran Savannah. Ini adalah gereja baptis orang kulit hitam yang pertama di Amerika, dan gereja itu bertumbuh hingga 800 anggota dan akhirnya memulai 2 gereja lainnya. Berdirinya gereja yang digembalakan oleh Bryan mempunyai cerita menarik lainnya. Pencapaian terbesar Abraham Marshall dalam memulai gereja-gereja adalah sebuah kisah yang lebih aneh daripada fiksi. Ayahnya Daniel telah memulai gereja baptis pertama di Georgia, tetapi Abraham mendapat kehormatan memulai gereja baptis negro pertama di Georgia. Ketika Abraham Marshall melakukan perjalanan di wilayah Savannah, dalam satu hari ia membaptis 45 orang-orang percaya kulit hitam, dan bersamaan dengan orang-orang lainnya yang telah dibaptis sebelumnya. Ia membentuk mereka menjadi jemaat dan menabiskan Andrew Bryan sebagai gembala mereka. Dalam sertifikat penabisannya bertuliskan, sertifikat ini menyatakan bahwa gereja Ethiopia Yesus Kristus di Savannah telah memanggil saudara terkasih mereka, Andrew Bryan, untuk pekerjaan pelayanan. Kami telah memeriksa kualifikasinya dan dengan percaya bahwa ini adalah kehendak dari sang kepala jemaat, kami telah menunjuk dia untuk memberitakan Injil dan melayani ordinasi-ordinasi, sebagaimana Allah dalam pernyataannya memanggil Abraham Marshall 20 Januari 1788 hari ini. Pelayanan Andrew Bryan sungguh diberkati Tuhan, dan pada saat kematiannya, resolusi berikut dikeluarkan oleh Savannah Association pada tahun 1812. Asosiasi ini sangat terpengaruh oleh kematian Reverend Andrew Bryan, seorang pria berkulit hitam dan gembala dari First Colored Church di Savannah. Anak Afrika ini setelah menderita penganiayaan yang tidak dapat dilukiskan demi Tuhannya, akhirnya diizinkan untuk melaksanakan pekerjaan pelayanannya di antara teman-teman berkulit hitam dengan damai dan tenang. Dan melalui dirinya, ratusan telah dibawa mengenal kebenaran di dalam Yesus Kristus. Ia menutup perjalanan yang sangat berguna luas dan berkilauan dengan menakjubkan dalam iman yang sehat dan pengharapan keabadian bahagia yang mendatangkan sukacita. Renungan tambahan Dr. Chantal Liao. Poin pertama, banyak orang bertanya, mengapa Rasul Paulus menulis bahwa seorang budak harus tunduk kepada tuannya? Bukan menulis seorang tuan harus membebaskan budaknya? Jawabannya, dengan prinsip kasihi sesamamu seperti dirimu sendiri sudah cukup, karena orang yang sungguh lahir baru dan mengasihi sesamanya akan membebaskan budaknya. Itulah yang terjadi pada orang-orang baptis yang lahir baru. Mereka memperlakukan budak mereka dengan sangat baik, jauh lebih baik dari banyak bos zaman sekarang pada karyawannya. Bahkan membebaskan mereka agar mereka mengabdi kepada Tuhan yang telah menebus mereka dari perbudakan dosa. Poin kedua, sejarah mencatat ketika ada kebebasan beragama yang diperjuangkan kaum baptis dan gereja-gereja Alkitabiah berdiri, mereka mulai memberitakan Injil dan mengirim misionaris.
Sedangkan orang Kristen KTP bersama dengan gereja-gereja mereka menginvasi dan menjajah. Dutch Reformed Church milik Belanda di Hindia Belanda malahan di depan pintu dipasang tulisan anjing dan pribumi dilarang masuk. Gereja yang doktrinnya salah tidak bisa melahirbarukan orang, melainkan hanya menjadikan seseorang Kristen KTP, dan juga tidak mungkin menginginkan orang lain diselamatkan karena dirinya sendiri belum selamat. Maka itu betapa pentingnya gereja memiliki pengajaran yang alkitabiah. Poin ketiga, sangat menyedihkan ketika saya membaca bahwa Belanda melarang pemberitaan Injil di Nusantara. Bahkan misionaris Baptis Bruckner sekitar tahun 1815 berhasil menerjemahkan Alkitab ke bahasa Jawa. Dilarang cetak di Nusantara, kemudian dia bawa naskahnya untuk dicetak di India, di percetakan William Carey. Setelah 6 tahun tinggalkan keluarganya di Semarang tanpa kabar karena keadaan pos yang primitif. Setelah selesai dia bawa pulang Alkitab bahasa Jawa 5.000 buah. Itu ditahan di Tanjung Priuk dan Belanda hanya mengizinkan dia bawa beberapa saja. Jadi Anda pasti mengerti mengapa Belanda hadir lebih 300 tahun di Nusantara, namun Indonesia bukan negara mayoritas Kristen. Demikian renungan hari ini 20 Januari bersama saya Lina Dadi. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha.